Sampai pada akhirnya pada suatu malam si Fulan ini bersama ayahnya begadangan berdua di depan toko, mengikuti saran daripada anak kecil tadi. Nah, pas sekitar menjelang jam 3 pagi, si Fulan dan ayahnya itu melihat asap yang sangat tebal, luar biasa asapnya, itu menutupi tokonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Peteng. Salam sehat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan umur yang bermanfaat. Sahabat Sinau Peteng, pada video kali ini saya akan berbagi sebuah cerita tentang usaha seseorang yang terkena guna-guna atau terkena santet. Bisa juga dikatakan bahwa ada pihak lain yang mencoba mengganggu rumah atau usaha tersebut. Cerita ini diawali ketika seseorang, sebut saja orang tersebut bernama Fulan, bahwa Fulan ini memiliki sebuah usaha, lumayan ramai pengunjungnya, dengan harga jual yang tidak terlalu tinggi, standar rata-rata dengan yang lain. Pada suatu hari, dia tidak pernah menyadari bahwa 1, 2, 3 hari sampai 1 minggu bahkan 10 hari, satu orang pun itu tidak ada yang datang dan mengunjungi tokonya. Namun kejadian ini oleh si Fulan dan keluarga itu dianggap lumrah, biasa-biasa aja. Yang namanya usaha jual beli, terkadang ya ada yang beli dan kadang juga ada yang tidak. Dan ini berlangsung beberapa hari. Kemudian dia mulai curiga ketika ada beberapa orang yang bertanya kepada si Fulan, selama ini kemana? Kok tokonya selalu tutup, tidak pernah dibuka? Nah, dari situ si Fulan ini sempat kaget dan bertanya-tanya. Bahkan dia menyampaikan kepada si penanya bahwa selama ini dia tidak pernah pergi kemana-mana dan dia hanya ada di toko, nunggu toko. Tapi orang yang menyampaikan ke si Fulan tadi juga sempat ngengkel bahwa selama ini berkali-kali dia datang ke tokonya, tapi melihat toko itu selalu tutup, sehingganya tidak mampir. Dan ini berlangsung hampir lumayan lama, dan 1-2 orang juga menyampaikan ke si Fulan tentang kejadian yang serupa yang dialami oleh orang pertama yang bertanya kepada si Fulan. Sampai pada suatu hari ada anak kecil yang bilang kepada si Fulan kalau rumahnya, tokonya itu tidak pernah dibuka. Nah, anak kecil ini mungkin dia memiliki kelebihan atau mungkin memiliki indera keenam atau mungkin dia indigo, sehingga mampu melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Dia menyampaikan kepada si Fulan bahwa tokonya itu selama ini tertutup, tidak pernah kelihatan. Kalau pengen melihat tokonya
dan pengen tokonya kembali seperti dulu, coba ditirakati, itu ceplosan anak tersebut. Jadi anak tersebut langsung menyampaikan kepada si Fulan tentang apa yang dia ketahui. Sampai pada akhirnya pada suatu malam si Fulan ini bersama ayahnya begadangan berdua di depan toko, mengikuti saran daripada anak kecil tadi. Nah, pas sekitar menjelang jam 3 pagi, si Fulan dan ayahnya itu melihat asap yang sangat tebal, luar biasa asapnya, itu menutupi tokonya. Ketika pandangan mereka dialihkan ke rumah sebelah, rumah tetangga, kemudian depan rumah tetangga, samping kanan kiri rumah tetangga, rumah-rumah yang ada di samping kiri dan depan toko itu ya kelihatan jelas, rumahnya kelihatan. Tapi begitu melihat ke arah toko, tokonya sama sekali tidak terlihat. Semua tertutup oleh asap. Jadi sahabat Sinau Peteng, banyak sekali jenisnya. Ketika seseorang sudah mulai memiliki rasa dengki, tidak suka kepada orang lain, kemudian ngambil jalan pintas, itu jalannya banyak sekali. Kalau di video sebelumnya saya hanya membahas tentang santet yang menggunakan media tanah kuburan. Nah, yang video kali ini si Fulan ini pun terkena gangguan, tokonya diganggu tapi tidak menggunakan tanah kuburan. Jadi semua orang yang melintas ke depan rumahnya si Fulan, tokonya si Fulan, pengen beli tempat si Fulan, ini selalu tidak bisa melihat tokonya dibuka. Dia hanya melihat tokonya tutup. Bukan asap yang dia lihat, tapi dia melihatnya tokonya ditutup. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menyikapi masalah ini. Yang pertama, kita bisa begadang ya. Begadang kalau bisa ya sambil puasa, kita minta petunjuknya, kita minta pertolongannya, sehingga kita nanti dapat gambaran, bisa melihat gangguan apa yang ada di toko kita. Kemudian yang kedua, di video sebelumnya sudah pernah saya sampaikan cara mengatasi hal-hal seperti itu. Jadi ada beberapa jenis, mulai dari sampah yang ada di lokasi pekarangan atau toko, kemudian ditambah serabut kelapa, ditambah lagi rumput yang namanya rumput paitan, itu dijadikan satu, dibakar, kemudian ditabur garam, baru sampaikan niat kita. Jadi mudah-mudahan gangguan itu tadi bisa musnah, bisa sirna, dan usaha kita bisa kembali seperti sedia kala. Sahabat Sinau Peteng, demikian video yang saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.